Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era dan Novel Fikri pada mata kuliah Knowledge Management. Pada kali ini saya akan menjelaskan knowledge transfer dalam cakupan knowledge management. Definisi knowledge management. Jadi knowledge management terdiri dari dua kata, yakni knowledge dan management. Menurut Devford and Prusak, knowledge adalah kombinasi dari beberapa hal seperti pengalaman, nilai-nilai, informasi, konseptual, pemahaman, atau kebijakan ataupun pandangan para ahli maupun pakar, dan intuisi yang memiliki landasan atau dasar yang memberikan lingkungan dan kerangka untuk mengevaluasi serta menyatukan pengalaman-pengalaman baru dan informasi. Lalu, manajemen menurut Asauri adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Lantas, knowledge management menurut Nonaka dan Takeuchi dalam Kusuma Dharma, knowledge management adalah proses penerapan pendekatan sistematis untuk menangkap, menstruktur, mengelola, dan menyebarkan pengetahuan di seluruh organisasi agar dapat digunakan untuk bekerja lebih cepat menggunakan kembali best practice dan dapat mengurangi biaya mahal dari proyek-proyek yang sudah pernah dikerjakan. Knowledge capture and verification. Dengan memanajemen pengetahuan, kita dapat memperluas pandangan kita terhadap sesuatu dan diharapkan dapat menarik keputusan yang tepat darinya. Ilmu bersifat defining, yang dimana pengetahuan harus diidentifikasikan dan diakumulasikan. Lalu structuring, yang berarti pengetahuan disusun secara jelas. Retaining, yang berarti penjagaan dan pemeliharaan terhadap pengetahuan tersebut. Dan sharing, di mana pengetahuan harus dibagi dalam organisasi untuk mengembangkan organisasi itu sendiri. Beberapa manfaat dalam memanajemen pengetahuan yaitu: 1. Mempercepat akses informasi ataupun pengetahuan. Yang kedua, menciptakan inovasi, meningkatkan efisiensi proses bisnis, meningkatkan proses pengambilan keputusan. Berikut contoh transformasi data ke informasi ke pengetahuan. Seperti yang digambar, data dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Misalnya dikelompokkan berdasar tanggal transaksi. Dari beberapa informasi yang bisa ditarik, seperti transaksi terbanyak pada tanggal 20 Juni 2021, yaitu sebesar Rp588.000 oleh pegawai awal bros. Dari informasi yang dapat disimpulkan beberapa pengetahuan atau knowledge, seperti dengan memberikan bonus kepada setiap pelanggan yang bertransaksi senilai lebih dari Rp200.000, itu diharapkan atau mendapat keuntungan bagi kita agar menjaga retensi pelanggan agar kembali lagi dan sering berbelanja di tempat tersebut. Metode knowledge capture. Knowledge terbagi menjadi dua jenis, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge adalah sebuah pengetahuan yang didapat dalam diri seseorang yang didapat dari pengalaman ataupun pendapat logis. Sedangkan explicit knowledge merupakan pendapat yang sudah dikumpulkan dan diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi tertulis, sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Ada beberapa metode dalam menangkap atau capture tacit knowledge. Yang pertama adalah wawancara. Kita bisa bertanya langsung kepada narasumber melalui tanya jawab. Lalu kedua adalah kuesioner. Dalam bentuk kuesioner, kita memberikan lembar ataupun survei yang kita agar si narasumber mengisinya. Survei, lalu observasi langsung ke lapangan, dan simulasi. Metode dalam menangkap atau capture explicit knowledge yaitu melalui konsep, pohon keputusan, taksonomi pengetahuan, ataupun analisis tugas. Beberapa halangan yang ditemui dalam proses ini seperti akurasi data atau informasi, tingkat kepahaman individu yang berbeda, ketersediaan dalam mengakses informasi, juga keabsahan. Berikut adalah contoh metode dalam menangkap tacit knowledge dalam bentuk wawancara. Kalau secara fisik, landak itu ya umumnya pasti berduri. Kalau ya jika dibandingkan makhluk lain, landak itu lebih eksentrik untuk hewan sekecil dia. Ya mungkin ya. Ya kalau berdasarkan kebiasaan mungkin karena landak makannya serangga, mungkin bisa dibilang dia sering di wilayah atau di tempat pohon-pohon rapuh atau kayu-kayu tumbang. Ya, seperti itulah kurasa. Penerapan knowledge.
Semakin luas dan kompleks sebuah pengetahuan akan membuat seseorang sulit untuk memahaminya. Beberapa faktor yang menghambat pemahaman knowledge seperti tidak semua penerima pengetahuan memiliki tingkat pemahaman yang sama. Yang kedua, frekuensi penerimaan sumber pengetahuan hingga keabsahan pengetahuan yang dipertanyakan yang membuat orang menimbang dalam menangkap dan memahami pengetahuan tersebut. Namun, tingkat kesuksesan pemahaman seseorang terhadap pengetahuan juga tergantung pada karakteristik penerima, bentuk atau jenis pengetahuan yang diterima, tujuan penggunaan pengetahuan, lalu kecocokan antara pengetahuan dengan budaya dan pemahaman setempat. 3 bentuk pengetahuan. Dapat diketahui bahwa pengetahuan dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah psychomotor skill atau pengetahuan psikomotor, yaitu merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Biasanya kemampuan ini berbentuk atau berjenis kegiatan fisik manusia. Misalnya seperti yang ada di gambar adalah bermain alat musik, itu bermain gitar, ataupun berolahraga, menari, menggambar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah affective skill. Affective skill merupakan sebuah nilai dan sikap individu mencakup otak, perilaku, perasaan, minat, sikap, dan emosi. Biasanya adalah dalam bentuk emosi manusia atau jiwa manusia. Lalu selanjutnya adalah cognitive skill. Cognitive skill merupakan kemampuan yang mencakup kegiatan mental atau otak, yang berarti mencakup aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Dalam hal ini seperti kemampuan untuk berpikir, menganalisa, mengingat, dan lain sebagainya. Knowledge management team. Dalam knowledge management, terdapat beberapa skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh tiap individu. Yang pertama adalah manajemen waktu. Manajemen waktu diperlukan agar kita tahu kapan untuk memperoleh pengetahuan, agar kita bisa memperoleh pengetahuan secara tepat dan akurat, serta dapat memahaminya. Tingkat pemahaman kita bisa lebih baik daripada yang lain. Lalu yang kedua adalah teknik belajar. Teknik belajar diperlukan untuk menangkap dan mengelola pengetahuan. Selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi. Ini diperlukan untuk berhubungan dengan orang lain dalam berbagi pengetahuan. Yang keempat adalah kemampuan IT. Diperlukan untuk mencatat maupun merekam dan menyebarkan pengetahuan yang kita punya. Yang kelima, kemampuan pemecahan masalah. Diperlukan solusi terhadap masalah yang akan ditemui di kemudian hari. Kita bisa menyebutnya problem solving. Yang keenam, fleksibel dan bersedia untuk atau berani mencoba hal baru, agar pengetahuan yang kita miliki lebih luas dan dapat diasimilasikan dengan satu yang lain, sehingga mencapai inovasi yang terbaru. Dan terakhir adalah belajar dari kesalahan, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mengetahui cara yang efektif dan efisien dalam melakukan sesuatu. Knowledge management role. Dalam sebuah perkumpulan, baik itu dalam sebuah perusahaan, organisasi maupun forum, terdapat manajemen pengetahuan yang dijalankan oleh stakeholder. Tingkatan pertama adalah CKO, di mana dia berperan sebagai pimpinan dan manajer tertinggi dalam sebuah perkumpulan tersebut. Lalu ada knowledge leader, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mempromosikan atau menyebarluaskan knowledge management. Lalu ada knowledge manager yang bertanggung jawab memperoleh dan memanage pengetahuan baik dari internal maupun eksternal. Lalu ada knowledge navigator, yang berperan sebagai orang yang tahu di mana pengetahuan tersebut berasal dan diperoleh, sehingga pengetahuan tersebut bisa kita jamin dan tidak kita ragukan keabsahannya. Lalu ada knowledge synthesizer, yang berfungsi ataupun bertugas sebagai pencatat atau merekam pengetahuan ke dalam bentuk arsip organisasi agar bisa digunakan di kemudian hari. Lalu ada juga content editor, di mana ia bertanggung jawab sebagai orang yang mentransformasikan dan membentuk ulang pengetahuan. Lalu ada web developer, sebagai orang yang menyiapkan media penyebaran pengetahuan. Lalu ada juga learning oriented roles, berperan sebagai pelatih, fasilitator maupun mentor dalam penyebaran pengetahuan dalam sebuah forum atau perkumpulan tersebut. Lalu ada human research roles, yang bertanggung jawab membentuk dan mengemas pengetahuan berdasar kebudayaan dan kebiasaan setempat. Serta ada juga dikenal dengan knowledge publisher,
fungsi adalah sebagai pihak yang merilis pengetahuan. Knowledge management strategi. Strategi dalam knowledge management sangat penting sebab dengan menyediakan perencanaan untuk mencapai peningkatan agar efektif dalam proses transfer pengetahuan dan tidak membuang waktu untuk mengulangi kesalahan dan membuat orang-orang berpikir dan bertindak dengan cara yang lebih baik lagi. Beberapa komponen knowledge management strategi yaitu adalah penetapan visi dan misi. Ini diperlukan agar sebuah perusahaan atau organisasi tersebut menjalankan proses bisnisnya sesuai dengan jalur dan apa yang ingin mereka capai. Lalu ada pendeskripsian masalah. Di sini kita bisa menulis atau merincikan semua masalah yang kemungkinan akan kita hadapi di kemudian hari, agar kita bisa menemukan problem solving supaya dapat menghindari atau kita mengurangi hambatan atau dampak yang akan kita terima. Lalu komponen ketiga adalah ketersediaan sumber pengetahuan, dan komponen terakhir adalah analisis dari pengetahuan yang direkomendasikan yang menjelaskan apa yang bisa dilakukan dari pengetahuan yang kita punya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang knowledge transfer mata kuliah knowledge and management. Perkenalkan, nama saya Dodi Ardiani Tonga. Saya di sini akan menjelaskannya tentang knowledge transfer. Yang pertama, knowledge transfer merupakan proses untuk memindahkan pengetahuan dari individu yang disebut sebagai sumber pengetahuan atau kontributor pengetahuan ke penerima pengetahuan, yang nantinya pengetahuan tersebut akan digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima pengetahuan. Fokus dan tujuan utama mencari komunikasi dan antara individu, kelompok, atau organisasi dengan sedemikian rupa. Transfer pengetahuan sangat penting karena setiap pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah atau keterampilan operasi akan diciptakan kembali dan membutuhkan pengetahuan yang diperlukan. Memang tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa transfer pengetahuan adalah proses yang paling mendasar dari sebuah peradaban, tentu saja karena transfer pengetahuan merupakan fokus utama dari sebuah pembelajaran. Knowledge transfer ini dapat dilakukan secara resmi atau non-formal. Seperti yang pertama ada training pelatihan karyawan baru atau orientasi, yang kedua ada training promosi jabatan, yang ketiga ada training rotasi jabatan, dan yang keempat diskusi dan tukar pikiran dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang mengenai tentang knowledge transfer, di mana pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan yaitu tentang knowledge transfer, di mana knowledge transfer itu ialah sebuah pengetahuan yang ditransferkan ke seorang individu maupun kelompok. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana knowledge transfer itu berlangsung. Di sini saya bersama seorang narasumber yang bernama Lydia. Baiklah, kepada Lydia sebelumnya saya akan memberikan arahan terlebih dahulu, yaitu Lydia akan membaca sebuah artikel yang saya beri, kemudian Lydia menangkap kesimpulan apa yang telah dibacakan kemudian disampaikan kepada saya, seperti itu. Baiklah, sini saya akan memberikan artikel yang mengenai tentang ketela pohon ataupun singkong. Pada Lydia. Ketela pohon atau yang biasa dikenal dengan singkong ataupun bisa dibilang dengan ubi kayu merupakan pohon tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae atau singkong. Merupakan umbi atau akar pohon yang panjang dan fisik rata-rata bergaris 2 dan 3, panjang sampai 5 atau 80 cm, tergantung dari jenis singkong yang ditanam. Singkong juga bisa dibuat olahan seperti makanan ketela, ubi goreng, atau sejenisnya pun lain. Oke. Di sini sudah dijelaskan oleh Lydia tentang mengenai kita atau singkong. Di mana knowledge transfer itu ialah sebuah pengetahuan yang ditransferkan
atau pengetahuan yang ia miliki kemudian disampaikan kepada khalayak umum ataupun seorang individu. Di sini sudah dijelaskan tadi di mana knowledge transfer itu berlangsung, yaitu di mana Lydia telah membacakan atau memberikan pengetahuan yang punya, kemudian menyampaikannya kepada saya sebagai audiens. Di mana yang bisa saya simpulkan bahwasanya Kitela atau singkong itu yaitu sejenis umbi-umbian yang memiliki akar pohon yang panjang dengan rata-rata sekitar 2-3 cm panjangnya, tergantung dari jenis singkong tersebut. Singkong tersebut juga mampu untuk membuat sebuah makanan seperti ubi goreng maupun kitela. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwasanya pengetahuan yang Lydia punya telah disampaikan kepada saya. Di situ ada interaksi antara narasumber kepada audiens. Hal itulah yang dibuat, yang dinamakan knowledge transfer. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang saya bacakan pada video sebelumnya tentang knowledge management yang tentang knowledge transfer, yaitu knowledge yaitu pengetahuan yang mentransfer atau bisa dibilang mentransfer pengetahuan. Pada kesimpulannya, knowledge transfer itu umumnya dilakukan oleh satu orang narasumber kepada satu individu, maupun dari satu narasumber ke beberapa kelompok atau beberapa individu yang pada satu tempat tertentu atau pada satu ruangan. Dengan begitu, transfer pengetahuan sangat berjalan dengan baik karena sudah memenuhi kriteria yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu adanya orang yang saling berhubungan, adanya tempat yang kondusif, dan adanya pengetahuan yang akan dipaparkan. Baiklah, untuk knowledge transfer sendiri ada beberapa contoh seperti video sebelumnya, dan sebagian lagi ada pada antara individu dengan kelompok atau individu lain yang jumlahnya lebih besar, seperti dosen mengajar kepada mahasiswanya, yaitu dosen memberikan pengetahuan kepada audiens, yaitu mahasiswanya sendiri, dan individu dengan individu, yaitu seperti video sebelumnya. Baiklah, cukup sekian video yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Muski dari jurusan Sistem Informasi kelas 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai knowledge transfer atau berbagi pengetahuan. Apa itu knowledge transfer? Knowledge transfer atau berbagi pengetahuan adalah interaksi dan komunikasi antara individu maupun unit bisnis. Dari sini dapat dijabarkan bahwa berbagi pengetahuan merupakan sebuah aktivitas interaksi antara individu dalam sebuah bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain dengan cara bertukar pikiran, pendapat, atau informasi yang dimiliki. Di dalam sesi berbagi pengetahuan, informasi yang dibagikan umumnya adalah pengetahuan, wawasan, tren terkini,
dan tips pengembangan diri. Biasanya hal ini bisa berwujud dalam bentuk kegiatan diskusi non-formal, presentasi, tutor, bahkan dalam bentuk online di masa pandemi ini. Dengan implementasi yang tepat, konsep berbagi pengetahuan sangat bermanfaat karena membantu individu dan bisnis menjadi lebih gesit dan mudah beradaptasi dalam menghadapi perubahan dan membantu memastikan pertumbuhan dan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan serta saling berkembang dan belajar dari satu sama lain. Ada beberapa elemen terkait berbagi pengetahuan. Yang pertama ada komunikasi praktis, di mana ada dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling berbagi pengetahuan. Yang kedua ada social network analysis, yakni pola interaksi yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencari informasi. Yang ketiga ada knowledge sharing community, yakni interaksi antar komunitas atau organisasi bertukar pikiran dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa hambatan dalam pengetahuan. Yang pertama, karakter dalam pengetahuan. Maksudnya, pengetahuan yang disampaikan tidak selaras dengan penerima. Yang kedua ada minat. Minat sangat penting dalam berbagi pengetahuan, tujuannya untuk menjalin interaksi yang baik. Yang ketiga ada budaya. Budaya menjadi salah satu faktor penting dalam berbagi komunikasi. Salah satunya contoh, ketika kita melakukan interaksi terhadap orang yang berbeda bahasa, kita akan kesulitan untuk mencerna pengetahuan yang disampaikan jika kita tidak mengerti dengan bahasa yang disampaikan. Selanjutnya ada karakteristik berbagi pengetahuan. Kausal pengetahuan mencakup ambigu, yakni bermakna ganda. Yang kedua ada unprovenance, yakni sulit dibuktikan. Yang kedua ada sumber pengetahuan, informasi yang disampaikan masih diragukan dan belum jelas. Yang ketiga ada penerima pengetahuan, kurangnya motivasi dan kurangnya daya tangkap dalam menerima informasi. Tahap berbagi pengetahuan. Inisiasi. Yang pertama ada inisiasi. Inisiasi adalah tindakan awal dalam berinteraksi dengan seseorang, mencari orang untuk diajak berinteraksi. Yang kedua adalah implementasi, yakni interaksi terhadap seseorang dengan menyampaikan atau menerima pengetahuan. Yang ketiga ada room up, meningkatkan komunikasi yang baik sehingga interaksi yang terjadi dapat berjalan baik. Yang keempat adalah integrasi, proses penyesuaian untuk menyelaraskan informasi yang telah didapat. Apakah penyakit pertama di dunia? Menurut histori dan Wikipedia, salah satu penyakit pertama yang dialami manusia adalah cacar yang virusnya dibawa oleh binatang. Ini terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Itu menurut sejarah. Tapi belakangan ini ternyata ditemuin juga fosil manusia, ibu dan anak yang menderita penyakit tuberkulosis. Yang meneliti adalah dokter dari Tropical and Public Health Institute. Siapa pencipta virus pertama di dunia? Menurut Kaspersky dan Norton, katanya virus komputer pertama di dunia itu namanya Brain. Diciptakan tahun 1986 oleh dua orang kakak beradik. Mereka bikin virus ini karena software bikinan mereka dibajak sama orang-orang. Mereka jualan software, orang-orang pada bagiin gratis pembajakan. Makanya mereka bikin virus supaya orang-orang yang download software bajakannya harus beli obat ke mereka. Karena orang-orang pada minta komputer mereka disembuhin. Dari kejadian inilah, IBM membuat antivirus pertama di dunia di tahun 1987. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswanto dengan NIM 11950311578. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang knowledge transfer. Knowledge transfer merupakan proses untuk memindahkan pengetahuan dari individu yang disebut sebagai sumber pengetahuan ke penerima pengetahuan, yang nantinya pengetahuan tersebut akan digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sang penerima pengetahuan. Fokus dan tujuan utama
mencari komunikasi pengetahuan antara individu, kelompok, dan organisasi dengan sedemikian rupa. Sebenarnya pengetahuan tidak dapat dibagi karena pengetahuan memiliki konteks tersendiri, di mana penerima menafsirkannya dalam latar belakang masing-masing yang berbeda-beda pula, dan juga didasari oleh adanya beberapa kelemahan dalam transfer pengetahuan, yaitu misalnya kesalahan pada berbagai faktor eksternal seperti diantaranya mengenai masalah dalam berkomunikasi, bahasa, salah penafsiran, teknologi, dan teknik yang digunakan. Transfer pengetahuan sangat penting karena setiap pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah atau keterampilan operasi akan diciptakan kembali dan membutuhkan pengetahuan yang diperlukan. Memang tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa transfer pengetahuan adalah proses yang paling mendasar dari sebuah peradaban. Tentu saja karena transfer pengetahuan merupakan fokus utama dari sebuah pembelajaran yang sangat penting untuk kemajuan bersama suatu organisasi. Baiklah, saya di sini akan mencoba memberikan suatu contoh dari knowledge transfer. Saya akan memberikan materi kepada teman saya yang nantinya akan disampaikan kembali kepada saya. Saya di sini memberikan materi kepada teman saya, yaitu membuat desain UI menggunakan aplikasi Figma. Baiklah, saya di sini akan mencoba berkomunikasi dengan teman saya menggunakan media WhatsApp. Langsung saja kita kasih tutorialnya kepada teman saya. Nah, ini dia tutorial membuat desain UI tampilan login sederhana. Nah, di sini teman saya sudah mengirimkan file yang dibuat setelah menonton video simulasi pembuatan tampilan login menggunakan Figma yang sudah saya share tadi. Di sini akan kita coba download tampilannya, kita save di download. Nah, akan coba kita lihat seperti apa. Nah, baiklah, di sini sudah kita buka file yang telah dikirim oleh teman saya. Di sini dia sudah membuat sesuai dengan arahan dari tutorial yang sudah saya kirim melalui WhatsApp, yaitu membuat halaman login sederhana menggunakan Figma. Nah, di sini dari pengetahuan yang sudah saya
transfer kepada teman saya Rehan. Nantinya dia akan mentransfer pengetahuan tersebut kepada individu yang lain agar tercapainya sebuah knowledge transfer. Baiklah, di video kali ini saya akan mewawancarai beberapa teman saya tentang knowledge transfer. Baik, langsung saja kita simak videonya. Baiklah, saya akan menanyakan kepada Saudara Aji tentang semut. Saudara Aji, apakah Anda mengetahui tentang semut? Tentu saja saya mengetahui tentang semut. Semut adalah salah satu jenis serangga yang memiliki 6 kaki dan juga bernapas dengan trakea dan berkembang biak dengan cara bertelur. Baiklah, selanjutnya apakah nyamuk itu bisa dibilang sebagai semut? Tentu saja tidak, Mengapa demikian? karena secara fisik saja sudah berbeda. Nyamuk itu bisa terbang dan semut tidak bisa. Kemudian dari segi makanan, nyamuk itu menghisap darah, sedangkan semut memakan gula, biji-bijian, serangga lain, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan kepada Saudara Indra. Di sini sudah ada Saudara Indra. Menurut saudara, apa itu semut? Semut adalah serangga yang memiliki kaki 6 dan bernapas dengan trakea. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, menurut Saudara Indra, apakah lalat bisa dibilang sebagai semut? Tidak, Mengapa demikian? karena lalat bisa terbang sedangkan semut tidak. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sebelah saya sudah ada Saudara Sandi. Baiklah, langsung saja. Saudara Sandi, apakah Anda mengetahui semut? Iya, saya tahu. Nah, menurut Anda apa itu semut? Semut itu binatang yang kecil, yang punya kaki 6, kalau gigit dia gatel. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya menurut Saudara Sandi, apakah nyamuk itu bisa dibilang sebagai semut? Oh, kalau itu tidak. Mengapa seperti itu? Karena sudah terlihat dari segi makanannya. Kalau nyamuk makan darah, kalau semut memakan tumbuhan atau serangga. Oke, terima kasih. Selanjutnya di samping sebelah kiri saya sudah ada Saudara Ahmid. Langsung saja saya tanyakan mengenai semut. Menurut saudara, apa itu semut? Semut adalah serangga kecil dan walaupun dia kecil dia mempunyai kekuatan yang sangat besar. Terima kasih. Oke, selanjutnya menurut Saudara Ahmid, apakah lalat itu bisa dibilang sebagai semut? Ya, semut tidak, Mengapa seperti itu? karena semut tidak memiliki sayap sedangkan lalat memiliki sayap. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sebelah kanan saya sudah ada Saudara Vindi Hendrawan. Baiklah, langsung saja saya tanyakan mengenai apa itu semut. Menurut Saudara Vindi, apa itu semut? Semut adalah sebagian termasuk bagian serangga ya. Dia serangga yang memiliki 6 kaki. Kemungkinan itu aja. Oke, semut. Oke, terima kasih saudara. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut saudara apakah nyamuk itu bisa dibilang sebagai semut? Kalau menurut saya ya, nyamuk itu tidak bisa disebut sebagian dari semut. Kenapa? Dan di situ nyamuk itu dia bertelur di air. Dia di air itu menjadi jentik-jentik, dan jentik-jentik itu dia langsung menjadi dewasa, menjadi nyamuk, bukan menjadi semut. Gitu. Kalau semut itu antara perkawinan semut jantan dan semut betina, dan dia bertelur dan menetas menjadi semut. Ya, terima kasih saudara Vindi. Ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yoga Pangestu, jurusan Sistem Informasi. Di video ini saya akan membuat tugas untuk UAS saya di mata kuliah Knowledge Management. Di saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi, yaitu knowledge transfer. Knowledge transfer ini merupakan proses untuk memindahkan pengetahuan dari individu yang disebut sebagai sumber pengetahuan ke penerima pengetahuan, yang nantinya pengetahuan tersebut akan digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima pengetahuan. Fokus dan tujuan utama mencari komunikasi pengetahuan antara individu, kelompok, atau organisasi dengan sedemikian rupa. Sebenarnya pengetahuan ini tidak dapat dibagi karena pengetahuan memiliki konteks tersendirinya, di mana penerima menafsirkan dalam latar belakangnya masing-masing yang berbeda-beda. Adanya beberapa kelemahan dalam transfer pengetahuan ini. Misalkan kesalahan pada berbagai faktor eksternal, seperti diantaranya mengenai masalah dalam komunikasi, bahasa, salah penafsiran, teknologi, dan teknik yang digunakannya. Knowledge transfer ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena setiap pendekatan yang dilakukannya untuk memecahkan masalah atau keterampilan operasi akan diciptakan kembali dan membutuhkan pengetahuan yang diperlukan. Ya, memang tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa knowledge transfer ini merupakan proses yang paling mendasar dari sebuah peradaban. Transfer pengetahuan ini karena transfer pengetahuan ini merupakan fokus utama dari sebuah pembelajaran yang sangat penting untuk kemajuan bersama suatu organisasi. Tujuan dari knowledge transfer ini ialah memindahkan pengetahuan dari individu sebagai sumber pengetahuan ke penerima pengetahuan, yang nantinya pengetahuan tersebut akan digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima pengetahuan. Menurut para ahli, menurut John Jobson, pengetahuan lebih menunjukkan pengetahuan mengenai bagaimana, sedangkan pengetahuan lainnya dikaitkan dengan sistem operasional dari pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan yang dapat dilihat menerangkan sesuai di mana yang dinamakan know-how. Bagaimana pengetahuan? Pengetahuan yang menjelaskan teori dinamakan know-why, dan pengetahuan pribadi dinamakan know-who. Dengan demikian, pengetahuan memiliki unsur-unsur yaitu know, knowing, knowway, knowledge. Know berkaitan dengan apa yang kita ketahui. Knowing untuk mengetahui dalam kata sifat. Knowware untuk orang yang mengetahui, dan knowledge untuk objek pengetahuan. Adanya proses pengetahuan, suatu proses pengubahan tacit knowledge menjadi explicit knowledge agar dapat diterima lebih mudah oleh pihak lainnya. Transfer knowledge transfer ini dapat dilakukan dengan cara training pelatihan karyawan baru, training promosi jabatan, training rotasi jabatan, diskusi, dan juga tukar pikiran. Adapun tahapan-tahapan pengetahuan ini. Konvensi pengetahuan dimulai dengan socialization, yang merupakan tahap awal membagi pengetahuan dalam bentuk tacit ke tacit penerima. Pengetahuan tacit yang sudah didapatkan penerima dijadikan pengetahuan eksplisit dan didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau rekaman yang dinamakan externalization. Setelah itu, pengetahuan yang direkam penerima dijadikan bentuk sederhana seperti panduan untuk memudahkan pembelajaran yang dinamakan combination. Pengetahuan yang terekam dalam bentuk panduan dipelajari, kemudian dijadikan pengetahuan tacit kembali.
dan tahapan itu dinamakan internalization. Tahapan-tahapan pengetahuan tadi ada 4, yaitu socialization, externalization, combination, dan juga internalization. Yang pertama adalah socialization, yaitu proses yang mengubah pengetahuan melalui berbagai pengalaman. Selanjutnya ada externalization, proses konversi pengetahuan tacit menjadi eksplisit bagi penerima. Pengetahuan yang ada dibagi dengan yang lain sehingga menjadi pengetahuan baru bagi penerimanya. Selanjutnya yang ketiga ada combination. Combination ini merupakan proses yang mengubah pengetahuan eksplisit menjadi pengetahuan yang lebih komplit dan sistematis. Selanjutnya ada internalization. Yang terakhir ada internalization, proses yang mengaplikasikan pengetahuan eksplisit sebagai pengetahuan tacit individunya. Mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya tentang knowledge transfer atau knowledge transfer atau pengetahuan. Baiklah, kita akan lanjut ke video tentang video wawancara kepada narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.